Ini bismillah. Ya, kita sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan dan netizen dimanapun berada. Kali ini kita di luar kebiasaannya jam 4 sore, karena kita biasanya siaran langsungnya ini jam 9 malam waktu Arab Saudi. Berhubung narasumber kita ada di Indonesia, maka kita menyesuaikan waktu. Kalau saya mulai jam 9 malam waktu Saudi, nggak mungkin ya, karena di Indonesia sampai jam 1 malam, maka saya percepat hari ini. Saya kedatangan tamu spesial, orang yang bukan asing lagi bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi kalangan jemaah haji dan umroh. Dari Surabaya, pertama kali saya akan kenalkan ya namanya, atau langsung aja silakan Ustadz Dani. Ingin perkenalan dulu, Ustadz Dani, nama lengkapnya siapa, tinggalnya di mana, dan kegiatan aktivitasnya di selama ini atau saat ini ngapain aja gitu. Tafadhol Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Jamal atau Kang Jamal. Di sini malam, mungkin di sana masih sore. Ya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertatap muka. Sudah hampir berapa lama ya? Berapa tahun kita nggak bertatap muka? Terakhir di Jeddah ya kita ya? Di Jeddah kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Iya, itu pun cuma mengambil barang gitu ya. Ketemu di airport aja. Sebelumnya kita ketemu di rumah Nafi, Allah yarham. Allah yarhamu. Ya, kita pernah ketemu ya waktu di Malang. Pernah ketemu waktu di Malang. Waktu di lama rumah banget. Lama banget itu tahun 2001 2022 2002 ya. Iya. Mungkin Sekitar segitu. Itulah. Agak lupa juga ini. Alhamdulillah, kenalkan nama saya Dani Haryanto, tinggal asli di Surabaya. Alhamdulillah pernah satu pondok sama Mas Jamal atau Kang Jamal ini, pondok di Gontor. Dan alhamdulillah hirit juga, kita sama-sama hirit di tahun 2000. Saat ini masih menjabat di Direktur PT Nur Ar-Rahman, Travel Tour Haji dan Umroh. Alhamdulillah meskipun pandemi begini, tapi masih saja berkegiatan di situ. Dan alhamdulillah juga karena pandemi ini ya kita mencari usaha-usaha yang lain. Saat ini berternak, karena saya ingat dari pepatah Arab, khairu amari at-tijaro ajaru sum'at ta'lim. Mungkin at-tijaro, kita sudah tijaro, karena travel itu juga termasuk jasa, termasuk di tijaro. Maka waktu pandemi ini saya mencoba untuk ajaru, bercocok tanam atau berternak. Alhamdulillah ini berternak kambing. Dan sekarang juga lagi mengurus kolam ikan nila. Mudah-mudahan ada hasilnya. Semoga bermanfaat semua. Amin. Begitu amin. Kang Jalal, ta'arufnya. Atau Jadi, kurang lengkap Kang Jalal? Ya, lebih lengkapnya saya tanya nih. Jadi PT Nur Ar-Rahman ini ternyata vakum Pak ya selama antum ada pandemi ini. Kemudian beralih ke peternakan. Nggih, seperti itu. Sudah berapa lama nih Ustaz kevakuman atau tidak memberangkatkan jamaah? Sudah sekitar setahun, 2 tahun? Terakhir 2019 Desember nyampe Januari 2019 Januari. Nyampe sini Februari. Di Februari 2019. Habis itu pandemi, Indonesia nggak memberangkatkan di bulan Februari akhir. Seperti itu. Wis off habis itu. Sampai cukup sekarang. Lama juga ya Ustaz ya? Ya alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Sehat, lancar. Nah ini kan sudah mulai dibuka nih Ustaz. Saudi juga sudah mulai nerima jemaah dari Indonesia, tapi dari travel antum belum memberangkatkan ya untuk sampai saat ini? Sampai saat ini alhamdulillah belum, karena masih wait and see. Bukan wait and see ya, see and wait. Kalau saya melihat sih bukan wait and see. Kita melihat dulu baru menunggu kan gitu. Karena ternyata pemberangkatan ini tidak seperti asalnya, tapi sangat-sangat ribet
sangat-sangat bagi jamaah saya sendiri, bagi diri saya sendiri, bagi TL-nya sendiri untuk berangkat itu sangat-sangat ribet. Terutama harus ke Jakarta karena one gate kan. Jadi Oh yang ya. dari daerah harus ngumpul ke Jakarta sehari. Misalnya berangkat ke Saudinya dari Jakarta hari Rabu. Kita hari Selasa sudah harus di Jakarta untuk menginap di sana. Habis itu di PCR. Ya alhamdulillah kalau misalnya negatif semua. Kalau misalnya positif. Kemarin saya nanya sama teman-teman handling yang di Jakarta, ya kalau misalnya antum ini negatif semua, katakanlah dari 15 atau 20, antum negatif semua, alhamdulillah. Ternyata kalau misalnya dari 20 itu 2 atau 1 orang antum yang positif, pi terusan. Mikir saya. Itu masih mending. Terus kalau misalnya ternyata yang positif itu antum yang bawah, gimana antum? Jamaah pi ya nantinya. Bingung juga. Makanya itu kita see and wait. Seperti itu. Itu belum nanti ke Saudinya, sewaktu pulang, apalagi sewaktu pulang itu 5 hari. 5 hari harus di Jakarta. Dan itu di kamar saja. Ya saya bayangkan kalau misalnya 5 hari di kamar saja, ngapain terusan? Nggak malah stres. Oke, itu kalau tantangan seperti yang travel antum hadapin ini termasuk dengan travel lain di daerah, Ustaz ya? Hampir serupa kayak gitu. Semua kalau saya bilang. Karena Jakarta masih mau di one gate system kan seperti itu. Padahal di daerah itu, daerah-daerah besar seperti Surabaya, Jakarta, Medan itu minta tapi nggak dibolehkan. Gitu. Itu Maksudnya kabarnya minta apa nih, Ustaz? Minta untuk dibuka juga. Gitu. Oh, untuk pemberangkatan dari wilayah daerah tersebut. Kalau misalnya kita di daerah, misalnya Surabaya ada atau daerah lain yang ada kan gitu. Kita yang dari Surabaya, terus habis itu kita sehari juga nginep di asrama haji gitu. Terus habis itu kita positif, kita tinggal balik enak. Oke, ya. Isoman kan gitu. Kalau misalnya kita di Jakarta, gimana terusan? Tantangannya Kita harus sekarang ini harus ke Jakarta dulu, nginep dulu, di tes PCR juga, karantina sehari, Ustaz ya? Sehari. Ya, perjalanan itu tuh capek toh, Bro. Kalau seandainya itu nggak dibuka, itu kira-kira apa, Ustaz ya? Pemerintah tidak memberi kebijakan untuk dibuka di daerah untuk pemberangkatan jemaah umroh dari daerah-daerah masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Tapi sebelumnya bisa, Ustaz ya, menjalankan berangkat dari daerah masing-masing ya? Dari embarkasi sebelum Surabaya. Sebelum pandemi ya bisa no. Surabaya kan ada pesawat langsung yang dari Surabaya langsung Madinah, langsung Jeddah, atau Surabaya Brunei. Gitu kan ada juga. Bahkan saya sering malah Surabaya Brunei. Brunei baru ke Jeddah. Dalam track record antum selama sebelum pandemi, kira-kira dalam sebulan itu bisa memberangkatkan berapa kali atau berapa jamaah sih? Sebelum pandemi. Kalau saya pribadi, karena alhamdulillah ini travel milik keluarga, dan alhamdulillah wasiat Abah itu berapapun kamu, gimana pun kamu, harus kamu sendiri yang bawa. Jadi jangan dilepas ke orang. Ya, saya harus mengukur kemampuan saya. Dalam 1 bulan ya saya harus berangkat sekali, nggak mungkin 2 kali, 3 kali. Dan maksimal paling nggak 35, enak bawanya. Dibimbing langsung ya? Dibimbing langsung dari Surabaya sampai Surabaya, ketemu kita gitu. Bukan ketemu antum atau teman-teman kita yang ada di sana kan sangat bisa sekali. Bro, jamaah ana berangkat, antum bimbing ya, nanti di Jeddah ketemu kan sangat bisa sekali. Kan gitu, tapi kan bukan itu intinya. Karena jamaah kenalnya sama kita. Benar. Jadi masalah terkecil pun kita tahu. Bahkan sampai saya ngomong itu, kalau misalnya nggak ada kerupuk, orang Indonesia itu bukan makan kan gitu. Betul kan? Iya. Jadi sambal harus juga. setiap makan sambal harus ada kerupuk kan gitu. Kalau nggak ada kerupuk orang itu ngomong jamaah. Iya. Mas Dani nggak ada kerupuk. Saya telepon ke catering, gimana nih nggak ada kerupuk kan gitu. Artinya antum membimbing dari sejak berangkat sampai manasik selesai umroh ataupun haji itu oleh antum sendiri sebagai owner perusahaannya, Ustaz ya?
Alhamdulillah seperti itu. Kadang saya, kakak, gitu. Oke, sekarang Jadi gini, Sat. harus dari kita. Iya, sekarang Oke? sekarang antum belum bisa memberangkatkan jamaah seperti masa normal sebelumnya. Ini sebenarnya Oke. kalau dari jamaah sendiri, mereka ada ini enggak, ada keinginan untuk segera berangkat atau masih menunggu informasi seperti yang antum katakan tadi? Dari jamaahnya, Sat? Dari Dari jamaah sebenarnya banyak sekali yang ngomong. Kapan berangkat? Sebentar, karena komitmen saya pribadi, komitmen keluarga kita pribadi, kalau berangkat harus kita yang berangkat. Dari kita yang mendampingi mereka. Gitu. Jadi ya saya pun sendiri nggak berani kalau misalnya caranya seperti ini gitu. Sakit gitu. Padahal jamaah sudah menantang. Setelah saya terangkan nama jamaah, gimana nih ada pemberangkatan umroh, tapi prosesnya seperti ini, harus karantina ini, harus ini. Nanti ya Mas Dani ngelihat dulu sampai normal Oh gitu. 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 Jadi mereka rata-rata Mungkin juga nggak memperhitungkan juga ya? menunggu, menghitung. Kalau biaya sih relatif ya. Kalau biaya sekarang kan sekitar 34 sampai 37 lah. Itu relatif lah. Kalau biaya mereka sih insya Allah banyak yang siap. Cuma di karantinanya itu yang kurang siap. Nggak tahu lagi kalau misalnya di daerah dibuka gitu. Misalnya kayak yang tadi yang saya sebutkan, Surabaya buka sendiri. Jadi kalau ada apa positif, ya mereka langsung pulang isoman. Resiko kan gitu masa pandemi ini. Tapi dari pihak perusahaan atau mungkin ada perkumpulan atau perhimpunan, perhimpunan asosiasi perusahaan pengirim atau travel umroh, pernah nggak mengajukan secara resmi kepada pemerintah untuk pembukaan penerbangan dari daerah selain dari Jakarta? Bukan asosiasi sih, mungkin Kanwil ya. Mhm. Maksudnya Kanwil dari itu dari pernah. dari dari biro perjalanan antum, dari perusahaan-perusahaan tersebut. Enggak, kita mengajukan ke Kanwil, Kanwil mengajukan Oke, ke pusat. ada sempat mengajukan secara resmi. Ada kok sebenarnya. Ada Mhm. kok, mereka sudah ngomong bahkan sosialisasinya sampai ke Pangdam yang di Surabaya, terus habis itu Kapolda juga, Kapolda Jatim juga sudah negosiasi, sudah gimana caranya kalau misalnya kita buka di Surabaya. Asrama haji gimana, pengelolanya gimana, tapi ya masih belum di ACC dari sana kan gitu. Karena kan pesawat sekarang ini masih charter semua, Oh iya bukan iya. reguler. Itu juga permasalahan. Saya kemarin telepon anak maskapai, Oke. katanya sih karena Mas Dani ini kita masih pesawat charter. Jadi kalau kita menambah charter lagi untuk di daerah, kita yang kesulitan. Ya ujung-ujungnya masih belum pulih benar ekonomi gitu. Mhm. Otomatis kan ekonomi harus nambah. Misalnya satu maskapai pesawat harus di Jakarta 5. Nanti kalau di Surabaya atau di Makassar atau di Medan buka harus menambah lagi dia. Menambah 3 kan ekonomi juga. Mungkin ya ekonomi maskapai belum stabil kalau saya bilang. Kalau dari pemerintah pusat ataupun dari pihak Arab Saudinya sendiri, Ustaz, ketika mereka memberikan regulasi terkait masa pandemi ini, perusahaan antum dan teman-teman lain di daerah siap, Ustaz, ya untuk memenuhi itu semuanya dari sisi Insya Allah regulasi. siap. Nggak ada Kalau masalah ya? saya nggak ada masalah. Kalau kemarin kan teman-teman kita juga ada yang sudah balik, yang di Madinah, gimana di Saudi? Alhamdulillah lancar aja kok. Atau yang mana Saudi ini yang penting jamaah teropeni, jamaah bisa ibadah sesuai prokes, insya Allah nggak sulit. Gitu. Cuma di sininya nantinya itu loh. Kita takutnya sih di sininya nanti baliknya lagi. Oke, kalau secara umum, apa sih, Ustaz, antum bisa jelasin berangkatnya kayak gimana, terus nanti di Saudi dan kembali lagi, prosedurnya itu secara umum gimana sih untuk umroh ini? Prosedurnya kita harus PCR, terus habis itu suntik harus 2 kali, vaksin kan Sebelum gitu. berangkat, Ustaz, ya, di Indonesia itu ya? Sebelum berangkat kita harus vaksin 2 kali dan itu harus selain Sinovac, katanya kalau Sinovac harus ada booster lagi, suntik untuk penguat. Terus habis itu kita ke Jakarta PCR,
Itu berangkat ke Saudi, Saudi masih karantina 5 hari ya? Iya, 5 hari di Saudi. 5 hari. Tapi dengar-dengar mau menjadi 3 hari gitu. Ya. Gitu. Nanti Selama kembali lagi ke ibadah di Indonesia sana. juga di karantina lagi PCR Ustaz, ya? lagi. Iya, di Jeddah nanti di PCR lagi kan gitu. Mm-mm. Tapi menurut yang ada yang sudah berangkat PCR di Jeddah negatif semua. Nggak ada positif. Ketika datang di Indonesia dilakukan lagi karantina Ustaz, ya? Baru datang ke Jakarta baru karantina 5 hari. Lah di situ ternyata banyak kasus gitu. Ada yang dari 20 itu 5 nyantol kan gitu. Kita bingung juga akhirnya. Iya, iya. Kita yang di daerah ya opo terusan. Masa kita juga harus setia di Jakarta? Tapi ada Coba kita informasi Ustaz, yang kemarin berangkat ke umroh setelah ada tim advance dari Indonesia, itu juga ada yang dari daerah Ustaz, yang dari Bangka itu. Ada yang selain dari luar jamaah, selain dari luar Jakarta Ustaz, seperti yang kalau nggak salah dari Bangka Belitung Ustaz, ya. Banyak. Dari Surabaya juga ada kok yang berangkat. Oke, itu melalui travel daerah atau memang mereka sama Travel menyanggupi ya? daerah. Jadi alhamdulillah ini asosiasi kayak Himpu, terus Ampuri, terus apa lagi itu membuat konsorsium. Oke. Konsorsium, jadi mereka jualan paket, kita jual ke jamaah. Nanti di Jakarta dijadikan satu, kalau ada masalah dia yang tanggung jawab kan gitu. Ini Sampai kebetulan di situnya. Iya, ini kebetulan saat ada Ustadz Ali Basuki Rahmat sudah bergabung nih di Zoom meeting. Tapi beliau tampaknya belum kelihatan di video sama suaranya masih di mute nih. Oh gitu ya. Kalau seandainya Ahlan Zat. Ya, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz Ali Basuki Rahmat. Ahlan bikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jalal. Ustadz Ali, tadi kita sudah sempat ngobrol terkait dengan kebijakan daerah yang belum dibuka nih. Kita langsung aja nih Ustadz, ya. Boleh minta pendapatnya Ustadz terkait dengan kebijakan pemerintah pusat di Indonesia. Silakan. Pertanyaannya Ustadz, kira-kira apa Ustadz latar belakang pemerintah pusat belum memberikan izin penerbangan langsung jamaah umroh dari daerah, tapi disentralkan di Jakarta saja Ustadz? Sebetulnya yang belum diberi izin bukan hanya jamaah umroh, Pak Jalal, tapi semua penerbangan internasional itu sampai saat ini masih terpusat di Jakarta, kemudian Manado, sama satu lagi Bali. Gitu. Jadi itu bukan hanya jamaah umroh. Untuk Mandalika saja. Mandalika, oh ya benar. Dalam hal ini pemerintah untuk umroh sih sebenarnya kemarin menerapkan namanya one gate policy ya, kebijakan satu pintu, yaitu Soekarno-Hatta dan Asrama. Tapi kita mendesak untuk one gate policy ini tidak bisa dilanjutkan lah, karena jamaah umroh ini berasal dari seluruh Indonesia. Nusantara, dari Indonesia, dari Banda Aceh sampai Papua. Kondisi geografis kita yang membentang begitu luas, itu kalau semuanya harus ke Jakarta tentu akan sangat memberatkan jamaah dari segi ada waktu, biaya gitu. Alhamdulillah sekarang pemerintah mengubah one gate policy itu menjadi one gate policy yang diperluas. Tapi Kemenak sudah sama satu pandangan dengan kita agar jamaah bisa berangkat dari pada waktu sebelum pandemi. Rutin ada berangkatan dari Juanda, dari Makassar, dari Kuala Namu, Medan, dan dari Solo. Itu yang kita harapkan. Sekarang kunjungan itu di BNPB, di Satgas Covid. Jadi begitu BNPB memperbolehkan, itu disampaikan Yai Dani,
charter flight dari daerah itu tentu Buka saja. tentu siap. Amin, amin. Itu baru kepulangan PPLN bisa di Juanda. Kepulangan PPLN bisa ada disebut bisa di Surabaya Juanda. Kita harapkan jadi pemberangkatan tetap dari Jakarta, pulangnya nanti langsung Juanda, Sat. Begitu. Jadi ada surat edaran dari BNPB itu menyebut kepulangan PPLN pelaku perjalanan luar negeri tidak terbatas umroh, tidak terbatas umroh. Tapi untuk pemberangkatan? Boleh. Gimana? Untuk pemberangkatan? Pemberangkatan masih belum. Gitu. Kita mesti. Nanggung, Zat, ya? Iya benar. Iya. Lak wani nang wani gitu loh, Zat. Lah gak wani ya gak wani gitu loh. Tapi dari pihak Ampuri sendiri pernah mengajukan Ustaz ke pemerintah untuk pembukaan penerbangan dari daerah, khususnya untuk jamaah umroh. Terakhir kita ada Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, itu event tahunan Ampuri, annual gathering gitu ya, Al-Ijtima Ats-Tsanawi, salah di bulan September di Kampung Makfirah Bogor. Salah satu rekomendasinya adalah agar dibuka embarkasi keberangkatan jamaah umroh ini dari daerah-daerah. Semua daerah. Ya, itu rekomendasi kita, dan rekomendasi itu sudah kita sampaikan kepada pemerintah. Ini yang paling berpengaruh saat kalau masih tetap dilakukan polisi one gate di Jakarta. Itu apa sih, Sat? Masalah PCR atau tes COVID-nya atau masalah biaya yang paling berpengaruh? Yang memberatkan? Yang memberatkan tentu kalau PCR nggak begitu, biaya PCR kan 200-an ribu ya. Yang memberatkan itu sebetulnya jamaah dari daerah harus ke Jakarta, itu pesawat domestiknya berapa. Kemudian kita mesti menyiapkan akomodasi di Jakarta. Sampai akhir Januari kemarin itu kan harus di asrama haji Pondok Gede atau Bekasi. Alhamdulillah Februari ini sudah edaran terakhir dari Kemenak tuh bisa di asrama haji dan bisa di hotel gitu. Bisa kita bayangkan jamaah dari Makassar dengan pesawat mendarat di Soekarno-Hatta, kalau harus asrama haji dia harus naik bis lagi dari Tengkat ke Pondok Gede, mungkin 2-3 jam kalau jam pagi atau sore gitu kan. Sementara belum bareng, Ustaz. Nah, ya, belum bareng juga itu. Capek pasti, Zat. Hotel-hotel sekitar bandara kan banyak yang hanya hitungan menit aja gitu. Itu alhamdulillah Februari ini udah dibebaskan, jadi tidak harus di asrama haji Pondok Gede atau Bekasi. Itu keberatan kita memang kalau harus asrama haji. Ini sekarang juga biaya haji, biaya umroh maksud saya. Mungkin saya tanya ke Ustadz Dani nih. Ini sudah mencapai 30-an juta Ustadz ya. Dari sebelumnya mungkin di bawah 20 atau 25-an. Dari jamaah kira-kira sanggup Ustadz ya dari daerah kalau biaya sekitar 30 sampai 40 juta untuk umroh ini. Kalau misalnya sampai segitu sih ya 50% mereka masih sanggup gitu. Tapi 100%-nya pasti karantina. Dan capeknya itu kita harus turun, ya itu tadi bayangkan dari Makassar ke Jakarta jam 2 pagi atau jam 2 siang, endeng-endeng tas ke bis, terus habis itu turun ke hotel, habis itu besok berangkat lagi seperti itu. Gimana fisiknya orang itu? Legrek pasti. Pasti di PCR itu pasti positif. Betul kan, Sat? Ada faktor kelelahan gitu ya? Kelelahan pasti. Itu. Dan Jakarta turun barang loh, Bro. Oke. Turun barang. Kalau misalnya barang ditaruh orang tuh yang jalan sih masih mending. Tapi kan maskapai nggak berani menanggung. Karena itu lebih dari 6 jam kan. Benar. Oke, kenapa kok saya daerah sendiri waktu musim-musim normal, kenapa saya nggak lewat Jakarta? Kalau transit mendingan saya lewat dari Brunei. Karena barang nggak turun. Dari Surabaya ketemu Jeddah. Kalau Jakarta, Surabaya, Jakarta turun barang. Bayangkan kalau misalnya 30 orang. Meskipun kita pakai handling. Benar. Nah, kalau terus barang lagi turun lagi naik lagi kan. Iya.
Jadi sangat-sangat merepotkan Ustaz ya. Belum lagi Sangat nanti di merepotkan. Saudinya juga perlu fisik yang Iya. kuat juga ketika umroh. Fisik. Karena ini emang ibadah fisik gitu. Karena umroh ini ibadah fisik. Meskipun ada yang mewacanakan metaverse ya. Padahal itu nggak mungkin ya lewat metaverse. Oh, itu kan manasik toh. Oh, itu juga sekedar Itu kan ziarah saja. Ya. Bukan ya, manasik jadi ibadahnya ya. manasiknya kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol itu emang bagus. Jadi kita manasiknya nggak harus ke asrama haji. Kita kasih aja metaverse itu langsung habis itu. Jadi Bapak Ibu sekalian kita sekarang masuk ke Masjidil Haram, kita doa seperti ini kan mereka langsung menyaksikan, merasakan ya. Masjidil Haram. Iya. Itu manasiknya. Tapi 3 kalau dimensi. misalnya untuk ininya untuk live-nya ya harus ke sana. Iya, tetap. Untuk tawafnya ya mereka harus ke sana. Harus Kalau hadir. begitu ya mendingan. Iya, kalau misalnya kita metaverse ya mendingan langsung aja ke asrama haji, sama aja kita keliling Ka'bah. Ada Kan gitu. kabar. Ada Ka'bahnya juga iya. kan gitu. Baik, saya kembali ke Ustadz Ali. Ustadz Ali, ini kan peraturan yang disampaikan dari pemerintah Saudi ataupun Indonesia sudah jelas nih, Ustadz. Kalau dari Amburi kira-kira ada yang masih perlu diperbaiki atau mau diusulkan, Ustadz? Contohnya seperti kepulangan jamaah umroh, kita pernah dengar kemarin tuh sempat diminta untuk tidak perlu dikarantina, tapi akhirnya kan masih tetap dikarantina, Ustadz ya, ketika datang di Jakarta. Gimana Ustadz menurut Ampuri dari terkait dengan kebijakan yang sekarang diberlakukan? Benar. Sebenarnya kita berharap kedatangan jamaah umroh itu mereka bisa, sebelumnya kita harus membedakan antara karantina dan isolasi. Nah, itu sering kita rancu dan kita samakan atau ketukar bahkan gitu. Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh BNPB Satgas Covid, karantina itu pemisahan dalam kondisi belum positif, belum diketahui masih negatif, tapi dia perlu waktu beberapa sementara untuk memastikan apakah nanti negatif atau positif, itu karantina. Ada karantina mandiri, ada karantina terpusat kalau istilah di Indonesia. Kalau di Saudi al-hijr siki al-mu'assisi mungkin istilahnya. Itu saat ini itu yang diterapkan bagi PPLN pelaku perjalanan luar negeri. Kemudian isolasi. Isolasi itu setelah seseorang tes PCR kemudian positif, itu isolasi. Nah, ya dalam hal ini karantina itu di hotel-hotel bagi jamaah umroh yang boleh karantina di Wisma Atlet dengan biaya ditanggung negara kan hanya 4 kategori, yaitu PMI, pekerja migran Indonesia, kemudian mahasiswa atau pelajar yang belajar atau kuliah di luar negeri, kemudian ada PNS atau ASN yang pulang dari tugas negara, terus yang keempat adalah utusan turnamen, kejuaraan atau event budaya utusan dari Indonesia. Itu 4 yang boleh karantina gratis di Wisma Atlet. Di luar 4 kategori itu, termasuk jamaah umroh, itu harus karantina di hotel-hotel dengan biaya sendiri. Nah, begitu PPLN ini kan harus 2 kali tes PCR. Pertama setiba di Bandara Soekarno-Hatta sebelum konter imigrasi diambil tes PCR. Kalau positif maka langsung di-refer ke Wisma Atlet. Tapi bila negatif ke hotel-hotel yang sudah direservasi saat ini selama 5 hari. Nah, nanti yang sebelum hari terakhir karantina itu tes PCR lagi yang kedua. Bila negatif besoknya boleh keluar dari karantina selesai. Bila positif dirujukkan ke Wisma Atlet untuk isolasi. Nah, isolasi ini mungkin dalam bahasa Arab azl istilahnya ya. Azl, mohon dikoreksi bila keliru oleh host kita gitu. Tapi kita sudah mengusulkan jamaah umroh ini dapat karantina atau isolasi di rumah masing-masing. Nanti koordinasi dengan puskesmas setempat atau terdekat gitu ya. Tapi
dalam rapat bersama dengan berbagai kementerian itu tidak ada dispensasi, tidak ada pengecualian buat PPLN pelaku perjalanan luar negeri. Jadi semuanya mesti karantina terpusat tadi atau isolasi terpusat. Pernah ada edaran dari Menteri Kesehatan tentang yang boleh isolasi mandiri. Jadi seseorang dinyatakan positif, tapi dia boleh isolasi di rumah, isolasi mandiri. Itu yang CT-nya di atas angka tertentu gitu. Tetapi yang tanpa gejala. Tetapi ternyata di surat tersebut ada disebut tidak berlaku bagi PLN, tidak berlaku bagi pelaku perjalanan luar negeri. Jadi yang dari luar negeri nggak bisa isolasi. Demikian, Kang Jalal. Tapi gini, Sat, jamaah haji ini kan sudah umroh, Sat, ya. Jamaah umroh ini sudah dibebani ya dengan berangkat. Kemudian di Saudi juga melakukan tes rangkaian tes PCR. Dan ketika kembali mereka juga kalau seandainya mereka diragukan terjangkiti atau terinfeksi, artinya itu bisa berpengaruh kepada kelayakan ketika PCR Saudi. Iya, dalam masa di Saudi, di PCR Saudi. Ya. Oke lah, Ustaz. Barangkali itu mungkin lebih dalam lagi nanti akan kita bicarakan dengan otoritas. Ya, izin ya. Jadi gini, kita ini beranggapan bila di Saudi tes PCR-nya negatif, maka ketika tiba di Indonesia juga harus negatif. Betul. Tidak boleh berubah. Kan? Padahal hasil tes PCR itu valid hanya pada saat sampel diambil. Jadi pada saat diambil cairan dari hidung atau mulut kita, setelah itu tidak menjamin yang waktu pengambilan sampel negatif, kemudian akan negatif terus, tidak menjamin. Karena mungkin pada waktu diambil sampel itu, sebenarnya sudah ada virus, dia sudah terpapar. Cuma kan virus ini perlu masa inkubasi. Ini yang saya hanya meng-copy paste apa yang disampaikan oleh Dr. Andy ya, karena saya tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Tapi di Ampuri itu ada bidang kesehatan jamaah. Kepala bidangnya itu Dr. Andy Muhammad Suwara. Ya, beliau dokter beliau. Jadi beliau menyampaikan pada tes pertama mungkin virus itu belum terdeteksi karena virus itu memerlukan masa inkubasi. Kenapa ada tes PCR pertama setiba di bandara? Kenapa? Dan ada tes PCR kedua di akhir masa karantina. Jadi sering kan kita bahkan waktu sempat umroh dibuka Ustadz Dani ya Januari 2021 Indonesia kan sempat memberangkatkan tuh sebelum kita disuspend lagi oleh Saudi 3 Februari 2021 itu kan pernah ada satu grup di Indonesia negatif, setiba di Saudi banyak yang positif. Terus muncul dugaan hasil PCR-nya palsu, suudonya kan gitu. Padahal kalau husnudonya mungkin waktu di Indonesia, waktu diambil sampel di Indonesia belum terdeteksi sehingga negatif. Ketika di Saudi, naik pesawat, ketika di Saudi berapa hari kemudian kan itu sudah baru. Demikian perspektif lain lah, perspektif husnudon. Kalau sebelumnya kan perspektifnya husnudon. Apalagi ini yang dinyatakan positif ini kan pada marah-marah. Saya sehat aja kok positif gitu ya. Ini yang menarik dan alhamdulillahnya positif dari sekarang tuh begitu. Berbeda dengan positif berapa bulan yang lalu. Itu kan ada gangguan pernafasan, memerlukan ventilator, ya kan, perlu oksigen. Tapi yang positif belakangan ini itu jamaah umroh itu ya marah dinyatakan positif karena sehat gitu. Tapi terdeteksi ada virus tersebut, CT-nya di bawah standar 40. Demikian. Gini, tadi Ustadz Dani sempat cerita nih
ketika masa pandemi ini berjalan, akhirnya beberapa travel atau mungkin kebanyakan mayoritas tidak bisa memberangkatkan jemaahnya untuk umroh seperti biasanya. Banyak yang banting setir, Ustaz. Jadi usaha apa saja gitu. Dari pihak Ampuri ada usaha, Ustaz, untuk memberikan apa ya, semacam arahan atau memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan yang bisa memberangkatkan jemaah umroh agar tetap apa ya, bisa eksis gitu sehingga tidak tutup sama sekali karena ada pandemi ini. Atau mungkin ada satu solusi lain, usaha yang bisa diberikan solusi dari Ampuri kepada ini perusahaan-perusahaan seperti Sardani tadi itu. Terima kasih. Ampuri, Munas kelima Ampuri itu September 2020 di Batu Malang. Itu pada saat rame-ramenya pandemi COVID. Dan hampir sebagian besar travel itu sangat terdampak. Maka kepengurusan baru Ampuri 2020 sampai 2020 sampai 1442 sampai 1446 itu membentuk bidang baru. Bidang periode-periode sebelumnya belum pernah ada. Pertama bidang kesehatan jemaah, terus yang satu lagi adalah bidang pengembangan usaha anggota, gitu. Nah, di situ satu program adalah diversifikasi usaha anggota. Jadi anggota tidak hanya mengandalkan pelayanan haji dan umroh. Dulu mungkin kami begitu percaya diri ya bahwa selama Ka'bah masih ada, maka jasa pelayanan jamaah untuk ibadah haji dan umroh akan tetap ada ila yaumil qiyamah gitu ya. Selama Ka'bah masih ada. Tidak pernah terbayangkan akan ada moratorium sampai 2 tahun karena pandemi Covid gitu. Maka bidang yang baru tadi bidang pengembangan usaha, mengadakan pelatihan membuat usaha kafe yang lagi booming kan, coffee shop gitu ya. Kemudian kita menginventarisir apa usaha-usaha anggota selain haji dan umroh. Ternyata ada yang dia adalah memiliki jaringan rumah makan Jepang. Kemudian ada yang dia ternyata memiliki eksportir kopi. Itu kita share kepada anggota. Kita adakan acara rutin, anggota memiliki usaha apa, ditawarkan kepada anggota lain. Dan alhamdulillah sekarang sudah terjalin satu partnership, satu kerjasama antar anggota yang satu dengan anggota yang lain gitu. Dengan berbagai usaha yang di luar haji dan umroh. Salah satu yang selalu kita inikan ke anggota sekarang ini, don't put your eggs in one basket. Itu ini kita gitu. Jadi keren antum. Kita yakin bahwa bisnis atau layanan haji umroh ini selama Ka'bah masih ada, ternyata terganggu bisa juga. Ya. Ustaz Dani, ini kira-kira berapa lama ya? Kira-kira antum bakal lama ternak kambingnya nih. Kalau misalnya sudah begini, kalau saya ngelihat dari Mars, terus habis itu SARS atau Mars dulu ya? SARS ya? Yang SARS dulu Mars ya? Apa itu? SARS Mars 5 tahunan kan itu? Wah, kurang mengikuti ya, kira-kira ada bertahun-tahun lah. Enggak, maksudnya jangkanya itu dari SARS ke Mars itu kan 5 tahun. Semacam ada periodenya kan? Gitu ya? Iya toh. Iya. Bahkan sampai Mars itu langsung ke toh, ke Onta toh. Iya pernah ya. Flu Onta ya kan pernah langsung ke Onta. di Jeddah, ya. Tapi kan dihilangkan dan biasa kan. Iya, gitu. nggak sampai pandemi Mas. Gitu kan? Ya. Nggak sampai jadi pandemi kan gitu. Okay. Terus habis itu dari Mars ke Covid ini juga 5 tahun kan gitu. Okay. Dan ternyata yang bisa menghancurkan itu adalah pandemi, bukan membunuh. Kalau membunuh itu SARS sama Mars itu lebih membunuh. Iya. Dari sisi efektivitas penyakitnya ya. Penyakitnya ya, itu lebih mematikan SARS atau Mars. Iya. Tapi kalau COVID ini bukan membunuh tapi menular. Lebih cepat. Lebih cepat menularnya kan. Yang ditakutin orang kan ternyata itu.
Itu mereka berhasil. Jadi kalau misalnya antum nanya sampai kapan ini berternak, ya insya Allah selamanya kalau saya bilang. Oh iya, iya. Gitu. Meskipun nanti kalau udah normal kembali, kayaknya masih harus dipertahankan, Ustaz ya? Tetap harus banyak lubang kan gitu, harus banyak kantong. Karena ya itu tadi kata Ustadz Ali itu, ternyata ya bisa juga bisnis travel ini meskipun Ka'bah masih berdiri tetap digoncang. Ternyata digoncang dengan pandemi. Nah, udzubillah nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun sewaktu anak kita atau cucu kita nanti bisa digoyang seperti ini lagi. Ada yang lain lagi ya? Ada yang lain lagi yang menjadikan pandemi lagi, nggak tahu caranya gimana kan gitu. Begitu Ustadz Ali ya mungkin ya? Untuk agent travel umroh dan haji ini, apakah tidak memungkinkan ini Ustadz Ali atau Ustadz Dani melakukan perjalanan selain untuk umroh, misalnya dia di Swift untuk ke perjalanan wisata religi ke misalnya ke Jordan atau ke Aqsa atau juga ke Turki, itu dari Ampuri sendiri nggak masalah Ustadz ya, kebijakan anggotanya untuk melakukan bisnis untuk perjalanan tur atau wisata religi seperti itu, meskipun tidak harus umroh, Ustaz. Memungkinkan nggak, Ustaz? Sangat memungkinkan. Hanya selain umroh saat ini yang open itu kan baru Turki, Ustaz. Benar. Baru Turki. Semacam Aqsa juga buka tutup dan baru berapa waktu kemarin ada rilis dari Israel, Aqsa dibuka kembali. Dan tentu kondisi yang membuat masyarakat ini menunggu atau menahan diri adalah karantina tadi. Karantina itu. Benar. Karena kemarin waktu karantina 10 hari, karantina 7 hari, itu kan biaya karantina di kisaran ya tinggi gitu ya. Cukup tinggi. Cukup. Satu lagi jenuh, Zat. Jenuh, Zat. Oh ya, ala Fikro, Ustadz Ali sudah apakah ikut dengan tim Advance kemarin ikut uji coba umroh dari Ampuri antum atau ada yang lain? Dari Ampuri kemarin dari 25 tim Advance itu Ampuri ngirim 5 orang. Saya tidak ikut. Jadi ada. Nggak mau dikarantina. Ada dari Surabaya, tetangganya Yai Dani. Ada ya. Itu Pak Amaludin dari Ebat. Ya, itu urusan Ampuri. Ada dari Solo, Pak Rizky Bada Ataiba. Terus yang lain kemarin itu dari Jakarta. Apa Ustaz, rekomendasi yang paling real dari tim Advance kemarin kepada jamaah umroh yang akan berangkat selanjutnya? Rekomendasi yang paling diperlukan untuk persiapan berangkat umroh? Ya, mempersiapkan hati dengan kemungkinan yang terjelek. Ya, kemungkinan terburuk gitu. Seperti tim Advance itu infonya kan yang vaksin Muktamad accredited yang dipakai oleh Saudi tidak perlu karantina setiba di Saudi. Yang 4 Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Johnson gitu. Johnson itu tidak perlu karantina. Ada regulasi tertulisnya dari Kementerian Haji dan Umroh. Sementara yang Sinovac, Sinopharm karantina 3 hari. Tetapi itu udah dipisah oleh tim Advance, itu udah dipisah sesuai jenis vaksin. Yang Sinovac udah tahu diri gitu ya, udah menyadari, ya Arif Qodroh siap-siap karantina. Yang 4 sekawan tadi sudah dalam perjalanan menuju Madinah. Sudah dicegat akhirnya. Sudah 150 kilo itu meninggalkan Jeddah, ditelepon agar balik, agar karantina. Itu di Jeddah. Nah, itu kan satu pelajaran pertama, ternyata antara regulasi Kementerian Haji dan Umroh dengan regulasi GAKA itu belum sinkron. Dan dalam hal ini yang dipakai adalah regulasi dari GAKA. Itu. Kemudian kita sampaikan kepada travel dan jamaah, khususnya yang dari daerah itu kan biasanya
umroh berkali-kali dan bisa ke Raudhah berkali-kali. Ya. Di saat ini maka ada pembatasan tasrih dari muasasah itu hanya bisa ke Raudhah sekali dan juga hanya bisa umroh sekali. Itu biar travel memberitahu jamaahnya sehingga tidak berharap banyak. Megang Ka'bah, Ustaz. Bagaimana? Megang Ka'bah, sholat di Hijri Ismail. Nah, Nyium Hajar Aswad juga, Ustaz. Mau turun ke Mataf di bawah itu harus pakai ihram. Harus kalau tidak memakai ihram tidak diperbolehkan ke Mataf untuk tawaf sunnah atau apa gitu. Kemudian ada reservasi melalui aplikasi Tawakkal kan untuk umroh atau untuk ke Raudhah, tapi itu juga ada pembatasan per 10 hari. Gitu kan. Mungkin dapatnya mau reservasi ke Raudhah. Begitu dapat tanggalnya sudah tidak di Madinah, sudah bergeser ke Mekah. Reservasi umroh dapat tanggalnya sudah harus meninggalkan Saudi gitu. Jadi ya pahitnya hanya bisa umroh sekali dan ke Raudhah sekali. Giliran setelah itu ternyata bisa lebih dari sekali, yaitu rezeki. Jadi memang suasananya sangat-sangat berbeda ya, membuat suasana batin juga menjadi sangat berbeda juga untuk mempersiapkannya. Kalau Ustadz Dani, yang berangkat yang siap dengan kemungkinan terburuk itu, Ustaz. Seperti kata Kementerian Agama itu dalam KMA, Keputusan Menteri Agama tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19 itu dalam lampiran KMA-nya itu ada satu form, ada satu template surat pernyataan yang harus diisi dan ditandatangani jamaah. Itu isinya, poinnya tidak akan menuntut pihak lain bila positif COVID sebelum berangkat, dalam perjalanan, selama di Saudi dan sekembali ke Indonesia. Gitu. Jadi itu satu ya preventif lah. Khawatirnya nih ada ustadz jadwal dakwahnya sudah padat nih dalam berapa bulan mendatang atau berapa hari mendatang nih gitu. Tapi karena positif COVID, maka masuk Wisma Atlet sepulang dari umroh, itu tidak cancel kan, itu yang jadwal-jadwal itu pokoknya ustadz, artis atau pokoknya banyak hal lah. Dan itu kan mungkin ada yang kalau artis ada penalti karena tidak bisa memenuhi itu. Nah, kan bisa kalau ketemu lawyer yang ini kan bisa didampingi untuk menuntut kerugian material dan imaterial kepada travel atau kepada pemerintah atau kepada mana gitu. Maka sampai ada format surat pernyataan itu. Ustadz Dani, kepada jamaah kira-kira pernah menjanjikan nggak kapan ini akan segera dibuka lagi umroh seperti sebelumnya? Jawabannya cuma satu. Iya. Insya Allah fi qorib. Jadi benar-benar tidak bisa memastikan, Ustadz ya? Nggak bisa. Insya Allah fi qorib. Ya langkah kalau misalnya Ampuri sudah mengajukan untuk daerah dibuka, insya Allah banyak jamaah gitu yang mau gitu. Karena risikonya lebih kecil. Kalau bisa ya keberangkatan dan kedatangan. Kalau cuma kedatangan tok, takutnya dia nanti waktu berangkat positif balik lagi dari Jakarta ke Surabaya atau ke Makassar atau kemana, kan kasihan juga. Kalau misalnya keberangkatan sama kedatangan bisa dikelola di daerah, insya Allah semarak lagi lah. Gitu. Karena risikonya kecil. Kalau misalnya positif ya wes, saya pulang isoman. Begitu aja. Kan solusinya gitu. Begitu Ustadz, kira-kira bisa memberikan semacam pesan atau motivasi bagi jemaah untuk selalu optimis bahwa umroh akan bisa dibuka kembali. Kira-kira apa Ustadz? Ada pesan buat jemaah? Ya sabar, menata hati, semuanya seperti itu. Kalau saya bilang ya kita hanya bisa bertawakal. Kalau keadaan seperti ini kita harus tawakal.
Kalaupun nanti dibuka seperti yang saya inginkan itu, tapi regulasinya di Saudi masih begitu, dalam arti ke Raudah masih sekali, umroh masih sekali, kita nggak bisa menyentuh Ka'bah, kita nggak bisa masuk ke Hijr Ismail, nggak bisa berdoa di Multajam, ya emang ya wis legowo. Itulah yang terjadi. Karena kan orang Jawa sendiri, orang Indonesia sendiri, kalau nggak megang Ka'bah itu ya nggak afdol, bro. Serasa belum sempurna ya. Seakan ya belum umroh. Oke. Begitu Ustaz Ali ya, yang terjadi Ustaz Ali ya. Benar. Makanya kita pembimbing itu ya harus benar-benar menghidmatkan diri kita untuk melayani mereka ini sampai segitunya. Bahkan tawaf sunnah berjamaah kita wajibkan, karena di pas posisi tawaf sunnah jamaah itu kita bisa memegangkan jamaah ke Ka'bah, terus habis itu kita bisa menyiumkan ke Hijr Ismail, meskipun bukan ke Hajar Aswad, ke Hijr Ismail, ya Allah, senang sekali saya bisa menyium Ka'bah, bisa menyium Hajar Aswad, padahal Hijr Ismail, mantap Bu, begitu, senang itu. Setelah tawaf terakhir 7 kita dekatkan ke Multajam, senang sekali. Ini kondisi yang belum bisa dilakukan pada saat ini. Berdoa di situ. Ada waktu kita bimbing lagi ke masuk ke Ismail, belum bisa. Kita harus legowo dengan regulasi itu. Insya Allah bertahap lah. Amin. Gak mungkin ini 100% gak mungkin lah. Mudah-mudahan Ampuri banyak gerakan. Doa antum Gorib itu segera akan kembali normal. Kalau dari Ampuri Ustadz kepada pengelola jamaah atau agen travel, ada tausiah khusus terkait ini, terkait optimisme. Kita sampaikan ke kawan-kawan travel itu agar memberikan informasi selengkap mungkin kepada jamaah, gitu. Jadi tidak memberi yang manis-manis daripada nanti kecewa, gitu ya. Sampai juga pada waktu kepulangan itu bila pesawatnya dari terminal baru Airport Jeddah itu tidak boleh bawa Zam-Zam, Ustaz. Ayo. Ya. Jadi yang Garuda, Saudia, yang take off hanya dari terminal baru, dari airport baru Jeddah, itu jamaah tidak mendapatkan Zam-Zam. Ya, tapi kalau dari Mator Kodim baru boleh bawa Zam-Zam. Hal itu juga kita minta untuk disampaikan kepada jamaah pada saat manasik atau sebelum keberangkatan. Lebih nggak afdol lagi, ya? Ya kalau hal-hal itu sudah kita komunikasikan, sudah kita beritahukan, itu kan insya Allah resiko kekecewaan itu dapat diminimalisir. Bisa lah cari di Ampel akhirnya kan gitu. Masya Allah, Ustadz Dani dan Ustadz Ali Basuki Rahmat, terima kasih sekali karena waktu kita sudah menjelang jam 5 di Saudi, sudah mau maghrib, Ustadz. Nanti mungkin sudah cukup larut ya, jam 9. Informasi dan share pengalaman serta hal-hal yang tadi disampaikan ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya bagi rekan-rekan atau jamaah umroh yang akan berniat sudah akan melaksanakan ibadah umroh. Dan kita selalu berharap, Ustadz ya, semuanya kondisinya kembali normal dan kita bisa melaksanakan umroh dan haji. Dan sebelumnya ada tema satu lagi yang ingin saya bahas terkait dengan haji nanti. Ya, mudah-mudahan nanti lain waktu kesempatan saya akan undang lagi dan jangan kapok ya dengan interview ini. Ini nanti akan saya share juga di YouTube dan nanti kalau ada sekiranya pertanyaan dari teman-teman yang di YouTube akan saya teruskan ke antum biar antum yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya dan berbaginya. Satu lagi Kang Jamal. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Bagi jamaah banyak-banyak talbiyah. Kalau bisa talbiyah dibuat wiritan. Ya mungkin itu yang bisa mempermudah semua pihak untuk menjadikan normal. Amin. Kalau kita yang nggak talbiyah siapa lagi? Dengan talbiyah itu kita rindu sama Allah. Insya Allah Allah akan mempermudah. Begitu sih. Amin, amin ya Rob. Semoga harapan dan doa kita terkabul dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khair Ustadz Ali dan Ustadz Dani karena waktu membatasi. Insya Allah dan waktu kita akan bertemu lagi. Saya akan hentikan dulu siaran langsungnya.
Dan akhirul kalam saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.